Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rekan-rekan yang beriman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Mari kita lanjutkan tema kita tentang mengapa ritual Ramadan kurang efek dalam kehidupan kita sehari-hari selepas Ramadan. Kemarin kita coba menganalisa, mendiagnosis bahwa banyak di antara kita lupa bahwa berpisah dengan Ramadan bukan berpisah dengan ketaatan. Lalu orang-orang yang selesai melaksanakan Ramadan termasuk kita disebut alumni Ramadan. Alumni Ramadan dibagi dua. Yang pertama Ramadaniyun, sudah selesai kemarin. Yang kedua adalah Robbaniyun. Apa itu Robbaniyun? Robbaniyun ini yang kedua. Kalau yang Ramadaniyun sudah, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Sekarang kita akan bicara Robbaniyun. Sebagai alumni Ramadan, alhamdulillah kalau kita termasuk mereka yang disebut hamba Allah yang Robbaniyun. Robbaniyun adalah orang yang semangat beribadah pada bulan Ramadan dan tetap terjaga meski Ramadan telah berakhir. Ia taat kepada Allah kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Jadi kalau Ramadaniyun itu mereka hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan. Kalau Robbaniyun mereka yang taat kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan tapi kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Para ulama menyampaikan kun abdan robbani wala takun abdan romadoni. Yang diartikan kurang lebih, jadilah hamba Allah, hamba robbani, jangan menjadi hamba romadoni. Mudah-mudahan saya dan rekan-rekan beriman semuanya digolongkan oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba yang disebut Robbani, bukan Romadoni. Baik, lalu apa ciri hamba Robbani? Allah Ta'ala berfirman untuk kita semua, insyaallah ada di Quran surat Al-Imran. Surat ketiga ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Rekan-rekan bisa lihat ke layar ya, ada teksnya di situ. Hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi ciri Robbani ternyata orang yang selalu belajar dan mengajarkan, belajar Al-Quran dan mengajarkan. Mudah-mudahan yang hari ini sedang melihat channel ini sama dengan saya, lagi sama-sama belajar. Kita berharap semua kita menjadi hamba Robbani, yaitu taat kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Lalu bagaimana berkaitan dengan para sahabat yang tentu selama Ramadan sholatnya lebih baik dari kita, mungkin lebih banyak, lebih khusyuk. Bacaan Qur'annya juga demikian, lebih banyak, lebih khusyuk. Sholatnya, bacaan Qur'annya, kemudian lagi apa? Ya, puasanya pasti, zikirnya. Apakah mereka seperti sebagian kita, seperti kita sebagian yang selesai Ramadan, selesai juga ketaatannya gitu, menjadi hamba Ramadaniyun, yang ketika Ramadan begitu semangat membaca Quran, begitu Syawal, udah mau akhir Syawal, 1 juz belum selesai. Yang ketika Ramadan ngegas, kalau bahasa anak muda, sekarang udah mau selesai Syawal, belum puasa lagi. Apakah demikian? Karena bisa jadi orang-orang yang tadi yang ketika Ramadan begitu semangat, selesai Ramadan dia tidak semangat, punya persepsi yang berbeda, Idul Fitri kembali suci, terlalu bersemangat ya, sehingga ngerasa sudah suci, sehingga jauh dari ketaatan. Atau ngerasa sudah lebaran, sudah lebar begitu. Maka kemarin 2 pertemuan kita bicara untuk ngobatin itu. Mari kita belajar dengan para sahabat. Di sana dikatakan, lihat ke layar rekan-rekan sekalian,
kanu yada'unallaha sittata ashhurin ayablughuhum syahra Ramadan thumma yada'unallaha sittata ashhurin ayataqabbalahu minhum. Kalau diartikan rekan-rekan semua, mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan, mereka pun berdoa selama 6 bulan agar amalan yang telah mereka kerjakan diterima olehnya. Bayangkan, sahabat insya Allah pasti sholatnya lebih khusyuk, lebih dahsyat daripada kita. Baca Qur'annya demikian. Jangankan para sahabat, Imam Syafi'i aja dalam sebuah riwayat dikatakan di 10 hari terakhir baca Qur'annya siang 30 juz, malam 30 juz, artinya sehari semalam. Beliau menghatamkan 2 kali. Kita sebulan sekalipun udah alhamdulillah. Nah, tetapi para sahabat tadi dan orang-orang soleh terdahulu, mereka 6 bulan sebelumnya sudah berdoa sebelum Ramadan tiba. Saking kepenginnya sampai Ramadan. Saking kepinginnya. Bukan kaget seperti kita, Ramadan lagi, bukan gitu. Begitu sampai Ramadan, dijalin Ramadan dengan sungguh-sungguh, selesai Ramadan, mereka 6 bulan masih berdoa, semoga puasa diterima. Kalau kita selama Ramadan biasa berdoa, Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Begitu Ramadan mungkin doa ini ditinggalkan. Insya Allah para sahabat karena dia selalu berdoa, berarti salah doanya apa? Doa yang dipanjatkan oleh kita di bulan Ramadan, sahabat meneruskannya di luar Ramadan. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Masih berdoa. Bayangkan. Yang demikian itu menjadi pelajaran buat kita. Ternyata selesai dengan Ramadan, bukan selesai dengan ketaatan. Nah lalu, sebagian kita patut bertanya, apakah model Ramadan yang kita kerjakan diterima apa tidak? Ya tentu kalau ini yang dipertanyakan, jawabannya hanya Allah yang tahu. Tapi alhamdulillah ada kabar baik. Para ulama memberikan kaidah, memberikan ciri-ciri, indikasi apakah ibadah seorang hamba diterima apa tidak. Salah satunya adalah min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Ya, para ulama membuat indikasi tentang apakah Ramadan kita diterima apa tidak. Dan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Lalu Ibnu Rajab, seorang ulama, menjelaskan hal di atas. Lihat rekan-rekan ke layar. Dengan perkataan salaf lainnya. Apa kata beliau? Balasan dari amalan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan, lalu dia melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amal yang pertama. Mari kita lihat, di bulan Ramadan kalau kita rajin baca Quran, baik. Sholat subuh berjamaah, baik. Sholat malam dan istighfar, baik. Apalagi bersedekah, baik. Ini di bulan Ramadan. Selesai Syawal masih dikerjakan. Masih sholat malam, itu berarti baik. Masih baca Quran, walaupun tidak hari satu juz, tidak seperti Ramadan, tapi masih baca Quran, baik. Masih sholat malam, masih istighfar, baik. Berarti kalau demikian, kebaikan di bulan Ramadan diteruskan kebaikan itu pasca Ramadan. Insya Allah, orang yang melakukan demikian, ibadah Ramadannya diterima. Sebaliknya, begitu pula, barang siapa yang melaksanakan kebaikan, lalu malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amal kebaikan yang telah dilakukan. Di Ramadan rajin tahajud, rajin tarawih, rajin jamaah isya, rajin jamaah subuh, rajin baca Quran. Di Ramadan. Begitu Ramadan selesai, masuk Syawal, karena sudah lebaran begitu, sampai hampir Syawal sudah mau selesai, belum puasa. Berarti Ramadan bagus puasanya, sekarang ditinggalin puasa. Sudah Syawal mau selesai, belum menyelesaikan 1 juz, jangankan 30 juz, berarti ninggalin.
Waktu Ramadan satu juz, berarti kebaikan diteruskan keburukan. Waktu sebelum Ramadan subuh selalu sholat berjamaah. Sudah hampir Syawal selesai, belum sekalipun sholat subuh berjamaah. Artinya apa? Hamba-hamba Allah yang demikian berarti amalan kebaikan di Ramadan diteruskan keburukan di Ramadan. Berarti apa? Menurut teori yang disampaikan para ulama ini tanda Ramadan kita tidak diterima. Ada perkataan Imam Hasan Al-Basri, rekan-rekan bisa lihat ke layar. Sesungguhnya di antara balasan amal kebaikan ialah melaksanakan kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita adalah seharusnya di Ramadan baik diteruskan kebaikan selanjutnya di Syawal ini. Dan di antara hukuman atas perbuatan buruk ialah melakukan keburukan setelahnya. Ya, maka apabila Allah telah menerima amalan seorang hamba, niscaya Allah akan memberinya taufik untuk melaksanakan ketaatan dan memalingkan dari perbuatan maksiat. Jadi ciri bahwa Ramadan kita diterima, kalau Ramadan taat baik diteruskan, dikasih taufik hidayah Allah, kita sekarang makin rajin ibadahnya. Ya, jadi kalau dalam bagan, rekan-rekan bisa ngelihat ke layar, amalan Ramadan baik, amalan pasca Ramadan baik, diteruskan amalan pasca Ramadan baik, insya Allah amal diterima. Amalan Ramadan baik, diteruskan amalan pasca Ramadan tidak baik, berarti amalannya tidak diterima. Nah, ini ilmu hanya untuk kita. Ini bukan untuk ngoreksi orang lain. Nanti ketemu orang, wah bapak kayaknya Ramadan tidak terima nih, ciri-cirinya begini. Enggak. Ini untuk diri sendiri. Ini hanya mengingatkan, kalau kita sekarang jauh dari amalan Ramadan, yuk mumpung masih di bulan Syawal, kembali teruskan semangat bulan Ramadan. Insya Allah nanti bagaimana kita membangun habit, dan habit apa yang dibangun, yang selama Ramadan dihidupkan, dibumikan setelah Ramadan sepanjang waktu di episode berikutnya. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada yang salah dari rahmat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.